Hello, good morning class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Oke, bertemu lagi dengan Mem Frida dan Mrs. K dalam pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada pagi hari ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Untuk bahasa Indonesia kita akan membedah dan mengupas tentang wujud benda. Seperti pada pertemuan yang lalu, Mem Frida dan Jessica sudah menerangkan kepada anak-anak semua bahwa di dalam kehidupan kita ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di depan Mem Frida ini sudah tersedia beberapa macam benda. Ya, satu di antaranya ini ada Mem Frida punya ballpoint, kemudian ada handphone, kemudian ada masker, ada album foto. Ini semua termasuk dalam benda padat. Ciri dari benda padat kita perhatikan satu persatu anak-anak semua bahwa benda padat ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh misalnya pensil Mem Frida letakkan di meja, bentuknya akan tetap sama. Begitu pula kalau pensil ini atau bolpen ini Mem Frida letakkan di kursi, maka bentuk dan ukurannya juga akan tetap sama. Jadi ciri dari benda padat adalah bentuk dan ukurannya akan selalu tetap. Kita lanjutkan pada benda cair. Di depan Mem Frida punya contoh benda cair. Ini ada sebotol air. Mem Frida coba tuangkan ke dalam gelas. Ya, coba perhatikan anak-anak hebat semuanya. Mem Frida tuang. Maka bentuknya akan menyerupai wadahnya. Jadi apabila air ini Mem Frida tuang ke dalam gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Begitu pula kalau air ini Mem Frida tuang ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Nih, ya. Coba ya. Kita lihat juga dari ukurannya. Ukurannya berubah apa tidak ya? Nah, ini air yang tadi dari gelas Mem Frida tuang ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol, tetapi isinya tetap ya. Ukurannya tetap. Jadi ciri dari benda cair adalah bentuknya menyerupai wadahnya dan ukurannya tetap. Di sini juga Mem Frida punya contoh yang tergolong dari benda cair. Ini Mem Frida punya hand sanitizer yang kalian harus lakukan apabila kalian baru pulang dari bepergian. Ini yang selama ini menemani kita selama masa pandemi Covid ya anak-anak. Ini tadi contoh dari benda-benda cair yang ada di lingkungan kita. Mungkin anak-anak di rumah bisa menyebutkan benda cair yang lainnya. Kalian kan anak-anak yang hebat, oke? Kemudian selanjutnya kita melangkah pada benda gas. Benda gas ini Mem Frida punya balon. Ya, balon yang belum Mem Frida tiup. Ini termasuk benda padat. Tetapi apabila kita sudah tiup, maka di dalam balon ini sudah mengandung udara. Sehingga balon ini termasuk dalam kategori benda gas. Ya, anak-anak. Jadi yang termasuk dalam kategori benda gas itu seperti balon yang berisi udara, kemudian asap pabrik, asap knalpot, dan lain sebagainya. Anak-anak pasti jauh lebih hebat. Anak-anak bisa browsing lewat internet tentang berbagai macam wujud benda, contoh-contoh benda padat, benda cair, benda gas di internet. Oke anak-anak, untuk selanjutnya itu saja materi tentang wujud benda. Selanjutnya
materi tentang matematika perkalian akan dijelaskan oleh Mrs. K. Silakan Mrs. K. 3. Oke, terima kasih Miss Frida. Hebat sekali Miss Frida tadi sudah menjelaskan tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengumpul matematika. Anak-anak, supaya tidak keliru konsepnya, tidak terbalik konsepnya, Miss Siska mencontohkan dengan kelereng atau yang sering disebut dengan stin atau gundu ya, banyak sebutannya. Miss Siska memiliki satu soal saja, tetapi anak-anak harus menyimaknya. 3 dikali 2. Miss Siska ulangi, 3 dikali 2. Bagaimana konsep matematikanya? Ingat, bukan yang depan ditambahkan sebanyak 2 kali. 3 dikali 2 bukan menjadi 3 ditambah 3. Ya, bukan seperti itu, tetapi 2 kali sebanyak 3. Ya, tadi soalnya 3 dikali 2, berarti kita nih ya, ini soalnya 3 dikali 2. Nah, berapa hasilnya Miss Siska? Untuk penjumlahan berulangnya, kita ambil angka yang terakhir 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 2 ditambah 2 berapa ayo? Betul, 4. 4 ditambah 2 berapa? Betul, 6 ya. Jadi jumlahnya ada 6. Ya, ini jumlahnya. Nah, ini jumlahnya 3 dikali 2. 1 kali lagi ya. 4 dikali 2. Ingat, 4 dikali 2 bukan menjadi 4 ditambah 4. Tetapi bagaimana? 2-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita hitung, ini penjumlahan. 2 ditambah 2 tadi 4, 4 ditambah 2, 6. Sekarang 6 ditambah 2 berapa ayo? Pintar, 8. Berarti 6 ditambah 2 adalah 8. Sehingga kelerengnya Miss Siska berjumlah 8. Nah, anak-anak hebat, jangan salah terhadap konsep matematika di awal ya. Hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda dan perkalian dengan cara penjumlahan bersusun atau penjumlahan berulang. Anak-anak di rumah hebat harus belajar lebih pintar lagi. Untuk pembelajaran hari ini, penugasannya anak-anak bisa lihat di GC. Karena hari ini anak-anak akan ada tugas untuk berfoto dengan wujud benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Demikian pembelajaran oleh Miss Siska dan Mem Frida. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.